Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Alam semesta atau universe merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari susunan materi, energi, dan gaya yang menyusun blok bangun ruang waktu 4 dimensi yang diperkirakan terbentuk dari ledakan singularitas Big Bang 13,7 miliar tahun yang lalu dan terus mengembang hingga kini. Dan tahukah Anda, faktanya hingga kini super sangat sedikit ilmu yang berhasil kita pahami tentang bentuk struktural alam semesta yang sebenarnya, yang diperkirakan tak lebih dari 2%. Karena faktanya 95% struktur penyusun alam semesta, yakni materi gelap dan energi gelap, masih berbentuk misteri yang sangat sulit untuk kita ungkap kebenarannya. Dan faktanya dari 2%, hal-hal yang berhasil kita pahami dan observasi merupakan struktur-struktur tampak atau materi-materi barionik yang menyusun hanya 5% struktur alam semesta. Padahal diketahui, tercatat puluhan miliar dolar yang digelontorkan oleh umat manusia setiap tahun untuk mendanai dan membiayai proyek-proyek observasi dan penelitian super mahal yang tersebar di berbagai negara, terutama negara-negara kaya dan maju di seluruh dunia. Sebut saja lembaga-lembaga penelitian dan observasi besar seperti NASA, Roscosmos, ESA, CERN, Fermilab, dan ratusan lembaga raksasa lain di seluruh dunia. Dan diketahui dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari fakta yang sebenarnya dari cara kerja alam semesta, bidang mekanika kuantum dan fisika partikel menjadi poros utama yang diandalkan untuk mengungkap misteri materi-materi penyusun alam semesta. Bahkan dalam 100 tahun terakhir tercatat sudah banyak penemuan-penemuan terutama tentang entitas utama penyusun fundamental alam semesta. Sebut saja 17 partikel fundamental yang telah berhasil diungkap, seperti 6 partikel dari keluarga quark, up, charm, top quark, down quark, dan bottom quark. Kemudian 6 partikel dari keluarga lepton, seperti elektron, muon, dan tauon. Juga elektron neutrino, muon neutrino, dan tau neutrino. 4 partikel boson pembawa gaya, seperti gluon, foton, boson W, dan boson Z. Dan yang terakhir adalah partikel Higgs, partikel pembawa massa atau skalar boson yang terakhir ditemukan pada tahun 2012. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas 7 partikel-partikel teoritis yang hingga kini masih menjadi misteri. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, partikel teoritis atau hipotesis yang pertama adalah Stringlet. Stringlet merupakan partikel atau materi hipotesis yang diteorikan partikel ini merupakan gabungan dari 3 partikel quark, yakni quark aneh atau string, quark bawah atau down, dan quark atas atau up. Partikel quark sendiri memiliki 6 jenis. Partikel quark merupakan partikel fundamental yang menyusun proton dan neutron. Meski hingga kini partikel-partikel Stringlet belum terbukti kebenarannya. Namun, partikel Stringlet disebut-sebut sebagai partikel penyusun bintang quark. Ya, bintang quark merupakan bintang hipotesis yang terbentuk dari keruntuhan lebih lanjut dari bintang neutron. Tahukah Anda, bintang neutron merupakan bintang super padat yang terbentuk dari evolusi bintang ketika bintang-bintang umum mati dan meledak dalam supernova. Bintang-bintang yang telah kolaps tersebut dapat terdegenerasi dan memadat hingga atom-atom penyusunnya seperti elektron, proton, dan neutron terdegenerasi runtuh hingga hanya menyisakan partikel neutron murni yang sangat super padat. Struktur atau materi bintang neutron disebut dengan neutronium. Ya, bintang neutron dapat terdegenerasi atau lebih memadat lebih tinggi hingga menciptakan bintang Planck yang merupakan materi pembentuk lubang hitam. Tapi diketahui, sebelum bintang neutron memadat membentuk bintang Planck, bintang neutron akan terlebih dulu membentuk bintang quark, di mana partikel-partikel neutron dari bintang neutron akan melebur hingga membentuk partikel-partikel yang lebih fundamental atau dasar daripada partikel neutron, yakni partikel quark yang menjadi penyusun bintang quark. Ya, 3 jenis partikel quark yang terbentuk di bintang quark seperti string quark, down quark, dan up quark. Inilah yang nantinya akan menyatu menjadi partikel Stringlet, yang artinya partikel Stringlet
merupakan partikel penyusun bintang quark. Yang kedua adalah partikel supersimetri. Partikel supersimetri merupakan partikel kembaran dari partikel fundamental, berbeda dengan antimateri atau antipartikel. Jika antipartikel merupakan kebalikan dari partikel bermuatan lengkap, seperti neutron yang bermuatan netral memiliki antipartikel antineutron. Partikel proton yang bermuatan positif memiliki antipartikel atau kebalikannya, yakni antiproton yang bermuatan negatif. Elektron yang memiliki muatan negatif memiliki positron yang bermuatan positif. Tapi partikel supersimetri berbeda. Partikel supersimetri merupakan partikel kembaran, karena dalam teori supersimetri menyatakan bahwa setiap partikel di alam semesta wajib memiliki pasangan. Contoh partikel supersimetri dari quark yang disebut dengan sequark. Begitu pula setiap foton juga pasti ada pasangan foton lain, dan seterusnya. Kemudian partikel teoritis yang ketiga adalah graviton. Graviton diteorikan sebagai partikel yang memfasilitasi medan gravitasi. Graviton diteorikan oleh konsep gravitasi kuantum. Graviton diperkirakan tidak memiliki massa, tapi hingga kini faktanya untuk menjabarkan bentuk graviton, meski hanya dalam bentuk hipotesa, sangatlah sulit. Karena hingga kini ilmuwan belum bisa menemukan konsep yang pas untuk teori gravitasi kuantum yang menghubungkan relativitas umum dan mekanika kuantum. Saat ini, daripada menggunakan teori graviton, para ilmuwan lebih antusias untuk menggunakan teori string untuk dapat memfasilitasi konsep gravitasi kuantum. Dan kemudian, partikel teoritis yang keempat adalah gravifoton. Gravifoton merupakan partikel hipotesis yang diperkirakan dapat terbentuk saat medan gravitasi tereksitasi atau menaikkan energinya ke dimensi kelima. Gravifoton diteorikan dapat terbentuk ketika gaya elektromagnetisme dan gravitasi disatukan menjadi satu kesatuan gaya. Tapi faktanya, hingga kini umumnya para ilmuwan tidak sepakat atau kontra dengan teori tentang gravifoton. Dan kemudian partikel teoritis yang kelima adalah preon. Preon dihipotesakan merupakan partikel yang lebih fundamental daripada partikel quark. Preon diteorikan merupakan partikel penyusun quark. Meski dalam model standar partikel fundamental saat ini, hal itu tidak boleh berlaku karena quark sudah merupakan partikel paling dasar untuk menyusun struktur dasar materi, di mana quark saat ini menjadi partikel penyusun dasar dari proton dan neutron. Kemudian selanjutnya, partikel hipotesis yang keenam adalah tachyon. Partikel tachyon dihipotesakan dapat bergerak lebih cepat daripada foton atau gelombang partikel dari cahaya. Tachyon dihipotesakan pertama kali pada 1967 oleh Gerald Feinberg. Partikel tachyon diperkirakan terbentuk dari eksitasi medan kuantum dengan massa imajiner. Tapi tentunya teori tachyon akan melanggar hukum fisika, karena dalam relativitas khusus tak boleh ada entitas lain di alam semesta ini yang dapat bergerak lebih cepat daripada cahaya. Dan selanjutnya, partikel teoritis yang ketujuh adalah string atau teori string. Teori string atau teori segalanya merupakan sebuah teori yang dapat memfasilitasi konsep gravitasi kuantum tentang bagaimana cara kerja gravitasi menghubungkan setiap benda di alam semesta. Teori string atau getaran diperkirakan dapat bekerja lebih baik dalam medan gravitasi dibandingkan dengan menggunakan konsep seperti partikel graviton. Ya, dan berikut adalah 7 konsep teoretikal partikel yang hingga kini masih terselubung misteri tentang fakta untuk kebenaran dan keberadaannya. Ya, untuk partikel-partikel seperti graviton, tachyon, dan string juga antimatter, Profesor Kardus sebenarnya telah mengulas lengkap dalam beberapa konten sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman cek di playlist Profesor Kardus atau teman-teman search di YouTube dengan menggunakan kata kunci yang telah disebutkan tadi. Profesor Kardus dari Fermilab Laboratorium Amerika Serikat mengabarkan